Teman-teman semuanya, terima kasih telah menemukan video kita. Tonton terus sampai selesai ya. Dan kiranya semua dalam keadaan sehat selalu, berbahagia selalu, dan sukses selalu. Hari ini kita akan membicarakan tentang olahraga yang paling populer di Tanah Batak, atau olahraga yang paling populer di kalangan orang-orang Batak ya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa ya, bantu channel kita supaya berkembang dan menjadi yang terutama nanti teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita. Sekali lagi, video yang saya upload adalah semata-mata sebagai hiburan yang informatif saja ya. Hal yang baik diambil, yang tidak baik juga silakan dibuang. Demikian. Teman-teman, di Tanah Batak atau di kalangan orang Batak, di mana saja berada, apakah di Tanah Bataknya asli di sana atau biasa disebut dengan Bona Pasugit, atau di Parserahan atau perantauan, itu selalu ada yang namanya lapo ya. Lapo itu adalah warung Batak, warung khas masakan Batak ya. Jadi di sana dijual sasang, arsik, juga biasa tersedia minuman-minuman tradisional Batak, tuak Batak gitu ya. Apa itu lapo? Kalau di Kalimantan Barat, persamaannya itu ada yang namanya amboyo, Kalimantan Barat ya. Jadi kalau kita ke Pontianak cari rumah makan amboyo, berarti orang sudah tahu itu ada juga rumah makan saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita yang suku Dayak. Mereka juga punya, sama. Itu amboyo dengan lapo itu sama. Jadi lapo itu warung Batak, ciri khas Batak yang menjual makanan-makanan Batak, sasang, gitu ya, arsik, dan ada minuman khas. Nah, minuman khas itu apa? Tuak yang terbuat dari bagot, atau bahasa Indonesia aren. Jadi ada pohon aren, dia disadap, gitu ya, disadap, lalu ada mengeluarkan air niranya, sarinya, lalu ditampung. Nah, supaya dia menjadi minuman yang mengandung alkohol, namun alkoholnya kadarnya rendah ya, maka dicampur kulit kayu, raru namanya. Nah, di Kalimantan Barat juga ada raru ya. Di Kalimantan Barat juga ada raru. Silakan teman-teman yang ada di Kalimantan Barat atau saudaraku yang suku Dayak, kasih komentar ya. Di kolom-kolom komentar ini kasih komentar. Teman-teman yang dari suku Batak juga ya, kasih komentar juga. Baik. Jadi dikasih raru atau kulit kayu itu. Kulit kayu itulah yang melakukan fermentasi sehingga nanti air aren atau air enau atau bagot itu berubah menjadi tuak. Nah, kalau di Kalimantan Barat, tuak itu terbuat dari ketan. Ketan yang diragikan, dikasih ragi, jadi tape dia, baru dia nanti diperas. Airnya, sari dari tape itulah yang disebut dengan tuak. Jadi semua disebut tuak, namun bahan bakunya berbeda ya di kalangan teman-teman saudaraku yang orang Dayak dan teman-teman saudaraku yang orang Batak, berbeda. Jadi di lapo itu tersedia tuak yang dari aren. Nah, yang dari aren. Jadi lapo itu tempat berkumpulnya orang-orang Batak. Untuk kalau di Sumatera setelah capek misalnya di ladang seharian mencangkul bekerja atau di kebun-kebun sayur, maka untuk melepaskan penat akhirnya ke lapo. Jadi di lapo itu nanti ada tuak, dipesan 1 gelas, sambil minum tuak dikit-dikit, adalah tabasnya, tambulnya nanti sasang itu ya, dan sambil mendengarkan gitar. Nah, orang-orang bernyanyi di sana. Jadi memang tempat santai lapo itu. Kalau di perkotaan, laponya sudah modern. Nanti di sana ada live musik ya, orang yang bermain musik. Musiknya juga sudah modern, organ tunggal, keyboard, seperti itu. Kalau di lapo yang tradisional di kampung-kampung, Bona Pasugit yang asli sana paling gitar biasa seperti itu. Nah, jadi inilah tempat untuk santai. Nah, orang Batak itu dikenal sebagai pemikir. Ya,
pemikir. Orang Batak itu pemikir, jenius, dan biasanya di Lapo itulah juga sebagai tempat wadah untuk mengaktualisasikan pikirannya. Kadang mereka berbincang-bincang tentang hal-hal mulai dari lingkungan sampai nasional, bangsa negara, politik dibicarakan juga di sana. Ya Lapo, di Lapo itu. Nah, juga yang hebatnya, setiap Lapo tadi ada sasang, makanan-makanan ciri khas Batak, ada tuak, ada gitar. Satu lagi, ini sebenarnya adalah olahraga sangat populer di tanah Batak, ya, di Tapanuli, tanah Batak, di kalangan orang Batak. Apa itu? Bidak catur, catur. Jadi setiap Lapo itu pasti ada catur. Nah, dan setiap Lapo pasti ada orang yang main catur tiap harinya, gitu ya. Dan mereka level-level profesional, tingkat tinggi kemampuannya ya. Itu. Jadi catur. Jadi orang Batak itu berpikir keras. Catur itu kan mengajarkan orang untuk berpikir keras, mengatur strategi, bagaimana melakukan penyerangan, tanpa diketahui oleh lawan main. Kan itu catur. Banyak taktik di catur itu. Banyak hal-hal yang bisa menguras dan menumbuhkan daya tangkap, tangkas, cerdas, pintar. Itu catur. Jadi ini olahraga yang paling populer. Semua orang Batak pasti tahu main catur. Semua orang Batak pasti tahu main catur. Walaupun mungkin tingkat nasional tidak ada grandmaster catur dari suku Batak ya. Tapi siapa tahu saya salah. Teman-teman silakan dibikin komentar di kolom komentar. Adakah orang Batak yang menjadi grandmaster catur? Ya silakan teman-teman ya. Jadi itu catur menjadi olahraga yang paling populer, paling diminati oleh orang Batak. Tidak hanya di Lapo, di rumah-rumah pun pasti ada bidak-bidak catur. Ya, bidak-bidak catur itu hebatnya. Jadi sangat populer sekali olahraga catur. Nah, di Lapo itu biasanya ada kompetisi-kompetisi catur. Ya, yang dibuat oleh yang punya Lapo, kompetisi catur. Jadi para pengunjung, para pelanggan di sana nanti akan melakukan pertandingan catur. Dan biasanya kalau main catur 2 orang, maka penonton kanan kiri depan belakang itu akan ramai mengelilinginya, ya. Dan mereka akan menjadi penonton yang diam, hanya mengamati, diam gitu ya, melihat permainan-permainan catur ala-ala grandmaster yang ada di Lapo ya. Luar biasa orang Batak. Jadi lalu pertanyaan, catur itu judi kah? Catur itu bukan judi, dia olahraga teman-teman. Catur itu olahraga, makanya ada percasi. Kalau sepak bola kan ada PSSI. Kalau catur ada percasi. Ya, Persatuan Atlet Catur Indonesia. Utut Adianto itu adalah grandmaster dunia. Cuma disalahkan orang. Gitu sama, bola juga kan olahraga, tapi disalahkan orang. Biliar itu olahraga, tapi disalahkan orang. Bridge, remi, joker itu kan sebenarnya olahraga, tapi disalahgunakan. Jadi catur itu adalah olahraga, bukan judi. Oleh karenanya ya sangat menarik sekali ya main catur. Saya juga senang main catur. Anak-anak saya ajarkan di rumah. Jadi catur adalah olahraga yang paling digemari, populer di tanah Batak, di kalangan orang-orang Batak. Jadi ada di Lapo, tempat kongko, tempat berkumpul, dan juga ada nanti di rumah masing-masing juga ada Lapo. Nah, barangkali karena olahraga catur ini adalah olahraga yang paling disenangi, digandrungi di kalangan orang Batak. Inilah yang membuat orang-orang Batak mungkin tangkas dalam berpikir ya. Tangkas. Ada juga orang yang membuat pelesetan-pelesetan. Batak banyak taktik katanya. Pelesetan-pelesetan ya. Ini karena memang orang-orang Batak di perantauan itu bisa tetap safe gitu ya. Karena mereka menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya, menggunakan logikanya. Jadi bukan semata-mata menggunakan otot gitu ya. Otot, bukan, tapi pikirannya, daya kemampuan, logikanya, budi pekertinya, akal pikirnya itu memang diberdayakan. Mungkin ini tumbuh dan berkembang karena mereka memang sering main catur, ya, main catur. Jadi catur itu membentuk karakter mereka sehingga suku-suku Batak itu menjadi pemikir-pemikir yang jenius, ya, programmer yang memprogramkan demikian. Ini yang membuat orang-orang Batak juga kadang-kadang selalu ingin tahu akan hal-hal baru. Jadi ketika kendaraan mobil
angkutan umum, truk, bis, dan lain sebagainya, orang Batak sudah terlebih dahulu di tempat-tempat perannya pasti menjadi supir. Sebenarnya mereka dari Tapanuli itu tidak bisa menyupir, tidak bisa bawa mobil. Cuman karena nekat. Sok-sok tahu dalam tanda petik lah gitu. Sok-sok tahu, berani mencoba hal-hal baru. Akhirnya mereka bisa. Orang lain di kampung itu belum bisa nyupir, orang-orang Batak sudah bisa nyupir. Di perantauan. Di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi. Coba amati. Pasti orang-orang Batak itu bisa menyupir. Padahal sebenarnya mereka bukan supir dari sananya, tapi mereka berani untuk belajar hal-hal baru. Termasuk bis kota yang ada di kota Pontianak dulu juga, dulu era-era 90-an itu banyak orang-orang Batak jadi supir di sana. Apakah mereka sudah jadi supir ketika ada di Bonapasukit atau tempat asal? Tidak. Nah, tidak. Mereka memang berani dengan berbagai risiko untuk belajar dan menguasai hal-hal baru. Catur yang membentuk itu. Saya yakin catur. Catur ini yang membuat orang-orang Batak, kalangan-kalangan suku Batak itu yang pemikirannya agresif, pemikirannya cekatan dan lain sebagainya. Itu saja teman-teman sebagai bahan pembicaraan kita. Ini adalah video hiburan dan informatif. Jadi tidak ada maksud-maksud lainnya. Ini adalah video hiburan yang bersifat informatif. Jadi teman-teman ikuti terus video-video saya di berikutnya ya. Salam sukses.